Relasi pada sebuah himpunan ini punya sifat-sifat khusus, gitu ya. Jadi relasi pada sebuah himpunan itu tadi ya, jadi dari A ke A, kemudian relasi adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesian A ke A ya. Nah, ya, nah ini contoh untuk relasi pada sebuah himpunan dengan menggunakan graf. Ini adalah representasi relasi dengan menggunakan himpunan. Contoh yang 8 ini ya. Oke, dan contoh yang 8 ini dinyatakan dengan bentuk graf itu ini. A, A yang ini. A, B berarti busurnya yang ini, yang atas ini. Ya, B, A ini busur yang bawah ini. Gitu ya, dan seterusnya. Ya, bahwa untuk relasi biner pada sebuah himpunan. Perhatikan ini ya, sebuah. Ya, jadi himpunannya hanya satu saja. Relasinya daerah asal maupun daerah hasilnya diambil dari satu buah himpunan. Oke ya, beberapa sifat-sifat diantaranya adalah relasi yang bersifat refleksif. Nah, ini relasi kita beri nama R di sini ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika ya ada pasangan terurut A, A dalam relasi tadi. Nah, atau pasangan terurut A, ya, itu merupakan elemen atau anggota dari relasi tadi. Untuk setiap A elemen dari himpunan A besar ini. Nah, relasi R pada himpunan tidak refleksif jika ya tidak terdapat atau jika A, itu bukan merupakan elemen dari relasi. A kecil ini maksudnya apa? Ini maksudnya dari satu anggota A ke anggota A yang sama. Nah, misalkan ini, ya saya mempunyai himpunan A. Himpunan A anggotanya 4, ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada satu relasi yang A ini. Nah, relasinya seperti ini. Nah, kemudian ditanyakan, apakah relasi R yang nomor A ini merupakan relasi refleksif atau bersifat refleksif? Nah, kita lihat definisinya. Ya, harus ada ini, pasangan ini. Maka karena himpunan A itu anggotanya 1,2,3,4, maka dalam relasi tadi ya harus ada pasangan 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Kita lihat di sini. Ada 1,1. 2,2 ada nggak? Ada 2,2. 3,3 ada, 4,4 juga ada. Sehingga relasi yang ini, ya, ini merupakan relasi yang bersifat refleksif. Nah, yang kedua ini tidak refleksif. Kenapa? Karena tidak ada 3,3, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu kalau kita gambarkan dalam bentuk graf, harus atau semua notnya itu punya busur loop, ya. Jadi harus ada ini busur yang dari dia kembali ke dia. Nah, itu kalau dinyatakan dalam bentuk graf. Kalau dinyatakan dalam bentuk grafik, maka eh, relasi yang refleksif ini di diagonal utamanya itu akan semua terisi dengan angka 1. Kemudian relasi yang disebut sebagai menghantar atau transitif, ya. Relasi R pada himpunan A, berarti kan himpunannya hanya satu, ya. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika terdapat A, B, pasangan A, B, dan pasangan B, C, yang dua-duanya merupakan anggota dari relasi, maka harus terdapat pasangan A, C. Nah, kalau seperti itu baru bisa disebut sebagai menghantar. Misalkan kembali ke himpunan A di sini, relasinya pakai yang ini, ya. R
anggotanya 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Apakah ini relasi yang refleksif? Kita bisa jawab tidak. Ya, karena tidak ada 1,1, 2,2, dan seterusnya. Apakah ini transitif? Nah, kita lihat. 2,1. Ada nggak pasangan lain yang di depannya satu? Oh, enggak ada, ya sudah. Kemudian ini, ya, tidak ada pasangan yang di depannya satu, berarti ini enggak usah lihat, ini enggak usah lihat. Sekarang ini, 3,2. Pasangan 3,2. Kita harus cari di relasi ini, apakah ada yang pasangan dimulai dengan angka 2? Ada di sini, 2,1. Ya, 3,2, kemudian pasangan 2,1. Maka ada juga, harus ada pasangan 3,1. Ada nggak pasangan 3,1? Ada. Oke, baru satu. Kita cari lagi sekarang. Ya, 4,1. 4,1 nggak ada depan satu, nggak usah. Jadi yang dilihat di sini 4,2. Ada yang depan pasangannya 2, 2,1. 4,2, 2,1. Harus ada 4,1. Ada nggak? Ada. Ya. Kemudian 4,3. Kita cari yang depannya 3. 3,1. 4,3, 3,1 harus ada pasangan 4,1. Ada nggak? Ada. Gitu ya. Tapi masih ada juga 3,2. Jadi harus juga ada pasangan 4,2. Ada nggak pasangan 4,2? Ada. Oke, udah semua udah kita cek ya. Berarti relasi yang ini, yang A ini sifatnya transitif atau menghantar. Dia tidak refleksif, tapi dia bersifat menghantar. Oke, sekarang yang B. Nah, kalau yang B kita lihat di sini. 1,1 nggak ada nih yang depannya satu, udah nggak usah dilihat. 2,3 nggak ada lagi pasangan depannya 3. Nah ini 2,4, ada nggak yang pasangannya depannya 4? Ada. 2,4, ada pasangan 4,2. Jadi dia harus transitif kalau ada pasangan apa? Harus ada pasangan 2,2, dan di sini tidak ada ya di relasi ini. Maka relasi R ini dia tidak transitif. Dia juga tidak reflektif. Ya, oke. Nah, sekarang ketentuan khusus relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R dengan pasangan 4,5 ini selalu menghantar. Ya, kenapa ya? Karena ini kan kalimatnya jika terdapat. Nah, ini tidak terdapat ya. Kalau terdapat ini dan ini, maka harus ada ini. Kalau tidak terdapat bagaimana ya? Sudah, ya, dia selalu menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Ya, oke. Sifat menghantar pada representasi graf berarah ditunjukkan jika ada busur A ke B dan B ke C, maka harus ada busur dari A ke C. Ini ada dari A ke B, kemudian ada dari B ke D, maka harus ada dari A ke D. Oh, tidak ada, berarti ya sudah, ini tidak transitif. Refleksif tidak? Tidak juga. Kalau refleksif, maka setiap notnya atau simpulnya harus ada, nah, busur yang seperti ini, kalang, cincin, atau loop. Relasi inversi, ya, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan, sekarang di sini kita ngomongin tentang relasi biner. Himpunannya ada dua, himpunan A dan himpunan B. Ya, misalkan relasinya kita beri nama R. R adalah relasi dari himpunan A ke B, maka inverse dari relasi R dilambangkan dengan R dengan pangkat negatif satu, itu adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan seperti ini. R inverse sama dengan himpunan pasangan terurut B, A, di mana A, B merupakan anggota dari relasi R.
Misalkan kita punya relasi M, ya. Jadi ini relasinya kita nyatakan dengan M dalam bentuk matriks seperti ini. Ini bentuk matriksnya. Ini bentuk himpunan pasangan terurutnya. Kalau diminta untuk mencari inverse dari relasi tadi, ya jika dalam bentuk matriks kita tinggal transpose seperti ini. Ya, transpose matriks ya, yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Misalkan kata tadi relasinya namanya R, berarti ini adalah R inverse-nya. Kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, kita lihat di sini. Ya, satu di sini baris pertama, kolom pertama, ini barisnya untuk angka 2, ini kolomnya untuk angka 2, sehingga kita akan punya pasangan 2,2. Yang ini kita punya pasangan 4,2. Yang ini kita punya pasangan 8,2. Oh ya, ada di sini juga nih. Ini 4,4, ini 8,4, ini 9,3, dan ini 15,1. Nah, ini bentuk dalam himpunannya. Ini relasi R, ini relasi R inverse atau inverse dari R.